Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, ekonomi Indonesia perkasa di saat ekonomi dunia merana. Jadi Indonesia dapat mengekalkan, dapat menjaga gitu kan ekonominya gitu. Sebab kita tahu beberapa tahun ini kan memang banyak krisis yang melanda gitu, COVID, perang Rusia Ukraina, lepas tu harga pangan yang meningkat gitu, dan yang lain-lain lagi, banyaknya krisis yang melanda ekonomi dunia gitu kan. Tapi Indonesia masih dapat mengekalkan gitu, malah dapat menaikkan gitu kan, dan menjaga ekonominya gitu. Jadi memang betul tuh ekonomi Indonesia tahan banting. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Ekonomi dunia melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru tetap kuat. Walaupun ekonomi dunia tidak stabil, tapi ekonomi Indonesia masih Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Setiap tahun, tentunya pertumbuhan ekonomi adalah hal yang harus digenjot oleh setiap negara demi meningkatkan kualitas industri, perdagangan, dan tentunya kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara. Apalagi sejak pandemi COVID-19 melanda, ekonomi sempat lesu dan menjadi salah satu hal yang difokuskan agar bisa kembali normal. Pada tahun 2023 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang paling pesat. Setidaknya angka pertumbuhan ini jadi yang paling tinggi terhitung sejak tahun 2013 yang lalu. Pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh sebesar 5,56%. Persentase pertumbuhan di tahun ini sendiri berada di angka 5,31%. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Margo Yuwono selaku Kepala Badan Pusat Statistik BPS dalam konferensi pers yang dilakukan BPS di Jakarta dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube BPS. Hal ini juga menjadi kabar baik sejak perekonomian dunia termasuk Indonesia sempat melemah karena adanya pandemi COVID-19. Apalagi sektor pariwisata yang dulu benar-benar mati suri kini sudah bisa beroperasi kembali dan menggeliat. Di tahun 2022, produk domestik bruto atas dasar harga berlaku berada di angka 19,59 ribu triliun rupiah. Lalu, untuk PDB atas harga konstan mencapai 11,71 ribu triliun rupiah. Sementara PDB per kapita menyentuh angka 71 juta rupiah. Margo menjelaskan, bila pada tahun ini dari segi produksi, sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum adalah ranah yang pertumbuhannya paling tinggi. Yang mana masing-masing pertumbuhan pada kedua sektor tersebut secara year on year adalah 19,87% dan 11,97%. Wow! Selain dua bidang itu, ada pula jasa lainnya yang berada di angka pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni 9,47%. Didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh sebesar 11,68% year on year, ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih tetap kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% year on year, seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% year on year, terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi non-bangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meskipun pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih bertahan pada angka 2,11% year on year akibat investasi bangunan yang masih cukup terbatas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat ini juga tercermin dari sisi lapangan usaha dan spasial. Secara lapangan usaha atau LU, seluruh LU pada triwulan 1 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya mencatat pertumbuhan yang paling tinggi.
didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara serta penyelenggaraan acara nasional dan juga internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, kemudian diikuti oleh Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, Sumatera, dan yang terakhir di Bali, Nusa Tenggara. 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia antara lain: 1. Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan 6,1%. 2. Maluku Utara di posisi 5,7%. Yang ketiga, Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan 5,3%. Di posisi keempat, ada DKI Jakarta dengan pertumbuhan 5,2%. Diikuti oleh Sulawesi Utara di posisi kelima dengan pertumbuhan 5,2%. Kemudian di posisi keenam, ada Gorontalo dengan pertumbuhan ekonomi 5,1%. Kemudian Jawa Timur di posisi ketujuh di angka 4,9%. Di posisi ke-8 ada Provinsi Bali dengan pertumbuhan ekonomi 4,6%, disusul Sulawesi Tenggara juga 4,6%. Di posisi ke-9 dan ke-10 ada Sulawesi Barat dan Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi yang hampir sama, yakni di angka 4,6%. Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di 2023 masih akan terus tetap menguat meskipun dihadapkan pada prospek melambatnya perekonomian global. Karena seperti judul di atas, ketika perekonomian global melambat, justru Indonesia semakin kuat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Oke guys, jadi tadi ya video pembahasannya ini. Jadi di saat ekonomi dunia itu tidak menentu gitu kan, yang disebabkan oleh berbagai krisis, termasuklah juga pandemi gitu kan, beberapa krisis yang melanda dunia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia itu sedikit melambat gitu. Tapi Indonesia malah berbeza gitu, pertumbuhan ekonominya masih tetap kuat dan tetap tumbuh kuat gitu ya. Walaupun ekonomi dunia tengah tidak menentu gitu. Jadi Indonesia memang kuat bertahan gitu ya dalam menghadapi krisis-krisis yang melanda ekonomi dunia gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.